Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata sidqi wal haqq
وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكاشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في سورة التوبة قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد، معاشر muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini tidak hanya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang terjadi, tapi ternyata kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah Islam, banyak kejadian-kejadian penting terjadi pada bulan Rabiul Awal. Di antaranya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Kemudian pada masa Umar bin Khattab dibukanya atau direbut Masjid Al-Aqsa dari tangan Romawi juga terjadi pada bulan Rabiul Awal, dan juga dibukanya kota Mesir yang dikuasai oleh Romawi oleh Amr bin As juga terjadi pada bulan Rabiul Awal, dan banyak sederetan kejadian-kejadian penting lainnya terjadi pada bulan Rabiul Awal. Namun dengan kita memperingati Maulid Rasulullah SAW, yang paling jauh penting adalah bagaimana kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Kullu min hayatihi al-barakah. Semua kehidupan Rasulullah dari beliau lahir hingga beliau wafat itu semuanya penuh berkah. Dan penting untuk kita dalami, kita bacakan kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Kalau kita baca ayat sebelum ayat ini, maka ada upaya-upaya orang-orang yang tidak senang dengan cahaya Allah untuk menutup cahaya Allah, menutup cahaya dakwah. Namun Allah katakan, "Huwallazi", dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan, yang telah mengutus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, itu merupakan bagian daripada desain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutus Rasulullah untuk siapa? Tentunya untuk kita umatnya. Ada
ada dua hal misi Rasulullah. Rasulullah ada dua hal misi beliau, dan juga ada dua hal sebagai modal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa ajaran Islam, yaitu mengajak manusia untuk bil huda, untuk petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sekilas antara petunjuk dan agama yang benar, ini tidak ada perbedaan, sama-sama saja ini. Kalau kita lihat secara arti harfiahnya, petunjuk ya Al-Quran, dinil haq ya juga sumbernya Al-Quran. Tapi yang paling menarik adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menjelaskan apa itu huda dalam ayat ini dan apa din al-haq, agama yang benar itu apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Nah, inilah yang penting menjadi catatan kita. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dua hal tadi, ada dua hal Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, yaitu membawa al-huda. Apa itu al-huda? Kata Imam Ibnu Katsir, al-huda huwa ma jaa bihi minal ikhtibarat. Huwa ma jaa bihi minal ikhbarat as-sadiqah. Yang disebut dengan huda dalam ayat ini adalah dia membawa berita-berita benar, bukan berita bohong, bukan hoax. Yang benar adalah al-akhbar as-sadiqah, berita yang benar. Berita yang benar dari mana? Dari langit tentunya. Karena telah terjadi hoax yang luar biasa di tengah masyarakat Arab. Tawaf tapi ada patung. Sebelumnya nggak ada. Kalau diurut ajaran Nabi Ibrahim nggak ada menyembah patung. Tapi terjadi pergeseran. Sehingga berita yang benar itu sudah hilang, sudah terpangkas lewat masa. Datang Rasulullah SAW membawa berita yang as-sadiqah wal iman sahihah, dan keimanan yang benar. Kalau keimanan orang-orang Mekah, orang jahiliyah itu, mereka menganggap mereka benar, tapi ternyata salah. Sehingga datang Rasulullah membawa petunjuk, membawa berita yang benar, dan membawa keimanan yang sahih. Wal ilmu nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita simpulkan definisi tadi itu ada satu kata. Kalau kita simpulkan kata kuncinya al-huda di sana adalah ilmu pengetahuan. Coba lihat dalam ayat yang lain. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, maknanya ilmu. Sesungguhnya dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa tak dibalik? La ilaha illallah fa'lam. Tapi fa'lam dulu. Maknanya adalah kita harus punya ilmu. Ayat Al-Quran mengatakan demikian. Bagaimana pentingnya ilmu ini. Jadi modal Rasulullah SAW adalah ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama turun tentang ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu tentang ilmu. Karena yang namanya ilmu itu, dia pasti akan menyampaikan kita kepada
kebenaran. Membantu kita, ilmu membantu kita mendekati kebenaran. Walaupun kebenaran yang hakikat yang gak pernah salah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memahami wahyu itu perlu adanya ilmu. Maka kita lihat sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Arab masa jahiliyah itu terpuruk. Tidak dikenal oleh peradaban-peradaban besar pada masa itu. Tapi setelah datang Rasulullah, barulah terkenal Arab itu. Dulu nggak ada yang kenal Arab. Apa kata kuncinya? Yang pertama tadi ilmu. Coba kita lihat indeks negara-negara maju. Salah satu datanya adalah indeks kecerdasan atau indeks pendidikan. Suatu negara maju dilihat dari indeks ilmu pengetahuan anak-anak bangsanya. Jadi kata kunci pertama adalah ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu pengetahuan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin dunia ini dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin akhirat juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin keduanya juga harus dengan ilmu. Pentingnya ilmu. Jadi Rasulullah membawa petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat, melawan ilmu-ilmu sesat yang pada saat itu merajalela di kalangan masyarakat Arab. Yang kedua, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi al-huda, yang kedua wadinil haq, agama yang benar. Apa penjelasan daripada Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang din al-haq dalam ayat ini? Din al-haq adalah a'mal as-salihah as-sahihah an-nafi'ah fid dunya wal akhirah. Kalau kita artikan perbuatan-perbuatan baik, amal salih dan benar. Amal itu perlu benar dan baik. Jangan sampai nanti kita anggap itu benar, kita anggap itu betul, tapi belum benar. Nah, ini amal soleh yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kalau kita bahasakan dalam bahasa kita adalah kontribusi. Kalau yang pertama tadi ilmu, yang kedua ini adalah kontribusi. Apa yang bisa kita berikan kepada umat ini? Pengorbanan kita. Dan hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan pencerahan kepada umat dan juga Rasulullah melakukan pengorbanan. Kalau kita melihat usia Rasulullah SAW, beliau orang kaya, beliau pedagang. Tapi barulah ketika turun wahyu umur 40 tahun, barulah beliau fokus kepada dakwah. Dan urusan ekonomi beliau serahkan kepada para sahabat. Tanpa beliau menyampingkan faktor ekonomi itu penting sekali. Tapi untuk beliau sudah cukup. Makanya kalau ada yang mengatakan Rasulullah kan miskin, tapi kok ketika melamar Khadijah itu banyak sekali unta maharnya, berarti Rasulullah tidak miskin. Rasulullah pada masa mudanya beliau orang kaya, tapi setelah turun wahyu baru beliau totalitas untuk dakwah. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bahkan beberapa riwayat mengatakan sempat Rasulullah nggak ada makanan di rumah Rasulullah SAW. Tidak ada kontradiktif antara dua redaksi ini, karena beda masanya. Ada masa Rasulullah jaya dan ada masa Rasulullah meninggalkan hal-hal tersebut dan diserahkan kepada para sahabat Amr bin As dan para sahabat-sahabat yang lainnya yang memang konsen dengan ekonomi.
beliau fokus membangun dakwah dari umur 40 tahun hingga beliau wafat umur 63 tahun. Kontribusi. Jadi penting kita punya ilmu, apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa yang kita berikan. Apapun keahlian kita. Maka ketika kita punya ilmu dan kita memberikan kontribusi ilmu kita itu bagian daripada menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Jadi jangan sampai nanti kita mengklaim bahwa kita yang sunnah, orang tidak sunnah, atau kita yang paling sunnah, yang lain nggak sunnah. Banyak sunnah Rasulullah. Kita mau fokus atau mau ngambil sunnah yang mana? Karena kita bukan Nabi, nggak mungkin kita sunnah semua kita kerjakan. Ada yang fokus dia model, fokus dia ekonomi, fokus dia di politik, fokus dia di pendidikan. Tapi ketika dia fokus itu betul-betul kontributif, memberikan kebaikan dengan keahliannya itu yang paling penting. Jika dia di politik, bagaimana kebijakan politiknya limaslahah, untuk kemaslahatan, laisa limafsadah, bukan untuk keburukan, tapi limaslahah, kebijakan politik. Kalau di dunia pendidikan, bagaimana menciptakan kader-kader, generasi-generasi yang ke depan akan meneruskan estafet pekerjaan bangsa yang besar. Apapun keahlian kita dan kita memberikan kontribusi ataupun berkhidmat, itu bagian daripada menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dengan dua hal inilah, dengan al-huda, dengan ilmu, wa dinil haq, dan dengan kontribusi, inilah yang menyebabkan Islam sampai ke kita. Sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah yang kita pun tak pernah datang ke sana, sampai ke Afrika, sampai ke daerah kita ini, karena dua hal tadi itu. Makanya karena Rasulullah fokus untuk dua hal itu, beliau meninggalkan yang lainnya untuk fokus, dan hingga agama ini sampai kepada kita, dan sehingga liyudhirahu, makna liyudhirahu, akhirnya Islam itu bangkit. Kalau sebelumnya itu ada Romawi, Persia, peradaban-peradaban besar, akhirnya Islam dengan peradabannya bangkit. Kita baca sejarah pada masa dinasti Abbasiyah, itu Islam berada di puncak peradaban, di mana peradaban-peradaban lainnya itu masih belum ada muncul di permukaan. Islam sudah berada di atas. Ilmu pengetahuan Islam di atas. Bahkan ada penulis dari Mesir menulis bagaimana kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern saat ini itu bagian daripada kontribusi abad pertengahan, yang pada masa abad pertengahan itu Islam berada di puncaknya. Kalau sekarang kita berada di bawah, terkesan di bawah, karena kita meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, karena kita meninggalkan Al-Quran, karena kita meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan ini, mari kita kembali kepada asalah kita, sumber kekuatan energi kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah." Aku tinggalkan dua hal kepada kalian, yang apabila kalian berpegang kedua tersebut, kalian tidak akan tersesat. Kalian akan sukses, kalian akan bangkit, kalian akan maju ketika berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga tadabbur singkat pada Jumat yang penuh berkah ini dari surat At-Taubah ayat 33 bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innahu qaribun mujibu da'watil khadhi hajat. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أنزل بركتك من السماء إلينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهلك القرآن وأهلك وخاصتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.